pasar malam yang terdapat di Jakarta kebetulan menjelang tengah malam dihebohkan dengan sosok manusia yang sedang berbelanja dengan jenis wanita adanya dengan berpakaian minim berbelanja sangat banyak sekali. Menurut orang-orang, mereka mengatakan barangkali si pedagang seperti kayak pedagang lainnya bukan buat warung di rumah. Akan tetapi apa yang terjadi setelah beberapa kali berbelanja di lingkup adanya di pasar tersebut? Tak lama kemudian pelaku pembeli kurang lebih beberapa menit menghilang, katakanlah sudah pergi adanya. Hampir semua penjual yang ada di pasar, penjual sayuran yang ada, merasa kehebohan adanya kedapatan beberapa lembar daun sirat raya yang ada di kotak uangnya yang ada, sehingga semua orang yang kebetulan menjadi korban berbicara kanan kiri, sehingga pedagang-pedagang yang kebetulan tidak terlibat berbicara ngalor ngidul. Ada yang berpendapat jangan-jangan tadi si mbak cantik berpakaian minim dia nggak lepas daripada demit kuntilanak barangkali. Yang satunya ngomong aco, lantas satunya bicara lagi. Bisa jadi kalau manusia biasa tidak mungkin. Masa orang yang dibelanjain berapa orang ini semuanya kejadian yang sama. Di kotak uangnya terjadi beberapa lembar daun sirkaya. Lantas ada pembeli datang. Hei! Ada apa mbak? Salah satu pembeli pelanggan menyapa. Lantas salah satu korban mengatakan, itu mbak, aku pikir dia beli belanja banyak. Ya saya senang lah dapat pelanggan baru. Wanita cantik berpakaian minim. Ternyata begitu dia pergi, ya beberapa teman yang terlibat dibelinya ternyata sama di kotak uang. Rata-rata bukannya uang tapi daun sirkaya. Dong yang satu kebetulan dibelanjain banyak, daunnya juga banyak tuh. Lantas si pelanggan kaget, wah ini ngaco nih mbak. Belum apa-apa udah ada yang macem-macem nih. Saya jadi merinding nih. Padahal saya juga pembeli. Lantas salah satu dagang yang terlibat kena korbannya mengatakan, ya mbak, barangkali mungkin lagi diuji kali ya. Kita mau ngeliatnya sosok wanita cantik pakai kain minim punya banyak. Jumlahnya banyak banget mbak, sampai digendong. Ya benar memang jelas manusia. Siapa sih kalau nyangka dia kuntilanak? Lantas sudah merinding juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ke seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif untuk konten-konten yang sedang, dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan sahabat-sahabat negara tetangga di sana. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada bersama channel Sadam akan membawakan salah satu acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kebetulan kali ini memang suasana lagi dingin habis hujan. Mohon maaf kalau sekali-kali kami bersin ya. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Ujang dari Padang.
Lebih Abdulnya akan saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jilbi, salam kenal, salam senggol ya. Saya senang sekali dengan acara Anda di mana adanya channel ada tanya jawab seputar dunia lain. Wah, ini benar-benar mantap sekali. Idenya sangat cemerlang Bung Jibri. Baru kali ini di YouTube ada tanya jawab seputar dunia lain. Ya, cukup banyak juga peminat dan memang berkesan positif karena banyak menolong banyak orang. Jadi untuk pribadi saya Bung Jibri, saya kan memang asli Padang, cuman kehidupan saya kan memang ada di Jakarta. Pada saat itu kan saya pedagang sayuran lah di pasar, kurang lebih menjelang tengah malam Bung Jepri, kami ramai dihebohkan ada wanita cantik, belanja banyak banget, mana pakainya minim, cantik lagi cobanya. Jadi dia belanja beberapa, belanja di teman-teman saya juga, belanja telur, kacang, macam-macam dan sayuran di situ. Pada saat kurang lebih 10 menit barangkali dia pergi. Salah satu teman pedagang saya membuka kotak, ternyata ada beberapa lembar daun sirkaya Bung Jepri. Temannya yang lainnya yang kebetulan kedapatan dibelinya, penasaran dibuka semuanya sama Bung Jepri. Di situ yang bikin heboh Bung Jepri, termasuk saya Bung Jepri. Saya waktu itu memang dia memberikan uang 7 lembar, 50-an semuanya, belanja banyak. Akhirnya yaudah, gempar deh satu pasar hingga sampai pagi, hingga sampai besoknya lagi. Orang kanan kiri bercerita, waduh di pasar ini udah ada demit gentayangannya. Gimana nanti kalau kita kenal lagi? Sedang kita nggak bisa membedakan mana yang demit, mana yang manusia, wujudnya manusia asli, wanita cantik seperti itu Bung Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Barangkali saya akan pedagang Bung Jepri. Saya kan nggak bisa bedakan mana pembeli manusia yang asli, mana yang bukan aslinya, supaya kita menghindari hal-hal yang pernah kami ceritakan di atensi ini Bung Jepri. Kali aja ada penangkal-penangkal yang khusus lah buat pedagang gimana Bung Jepri. Kita belum dapat apa namanya, baru buka, belum ada penglaris. Kita dapat penglaris cewek cantik, ternyata malah bukannya uang. Begitu dibawa kotaknya daun semua. Ya memang bukan saya aja, ada beberapa teman yang terlibat karena jadi korbannya sama. Dan kebetulan belanjanya banyak, ya daunnya banyak Bung Jepri. Mohon ya Bung Jepri, setelah atensi saya dimuat, mohon pencerahan dan solusinya seperti apa. Saya tunggu jawabannya Bung Jepri. Terima kasih atas timnya atensi saya. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS yang ada tetap jaya mengudara bersama channel Asadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Bang Ujang dari Padang ya, tapi tinggal di Jakarta sebagai pedagang sayuran di pasar ya. Kembali lagi kepada Bang Ujang yang baru saja atensinya saya bacakan. Memang terus terang, bagi orang awam sulit untuk membedakan mana yang manusia, mana yang bukan. Karena hal-hal jin itu bisa menyerupai siapa saja. Sedangkan dunia lainnya ada yang berupa tuyul, leak, kuntilanak lah, segala macam ya. Sebetulnya memang pada dasarnya jin. Hanya mereka punya peranan yang berbeda-beda. Nah, kembali lagi kepada saudaraku Ujang, bahwasanya memang yang baru saja Anda ceritakan melalui atensi, wanita cantik berpakaian minim, memang dia tidak lepas dari kuntilanak. Yang saya ketahui adalah kuntilanak itu asal usulnya dari makam Dewi Fakaret, adanya di situlah memang pusatnya. Memang pusatnya di situ, tapi mereka berpencar, punya titik temu sendiri. Kadang-kadang dia seperti kayak manusia layaknya lah, punya villa sendiri gitu. Tapi pada akhirnya mereka datang lagi ke sana, ke pusatnya seperti itu. Nah, di Jakarta ini banyak sekali titik-titik temu di mana adanya kuntilanak bersemayam. Hanya pusatnya saja di makam Dewi Fak di belakangnya, perbatasan antara makam Dewi Fak dengan bekas penduduk orang setempat. Memang kebetulan sekarang sudah tanah kosong. Dulu
dahulu waktu zamannya adanya kuntilanak pertama kentayangan di situ, memang masih ada penduduk di situ. Sekarang mereka sudah tergusur, tapi saat ini masih tanah kosong. Nah, disitulah perbatasan tembok antara makam Dewi Fak dengan bekas tanah penduduk terdahulu. Kalau Anda bertanya solusi dan apa sih penangkal sesuatu yang sama barangkali akan terjadi lagi untuk menghindari hal itu mudah sekali, Bang Ujang. Bukan bawang merah, bukan bawang putih ya. Biasanya orang seperti itu ya. Nauzubillah, nggak boleh. Cukup Anda kalau memang mau ya pakai perantara aja, karena ini multiguna dan bisa digunakan kapan saja supaya awet. Anda bisa ngerjain sendiri ya. Amalkan surat Al-Fatihah 10.013 dan surat Al-Kahfi 7 kali. Nanti pada ayat 107 sampai 110 Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi dibaca 113. Bersamaan malam itu juga Anda niatkan kalau bisa surat Al-Fatihah 10.013 itu sama 7 kali surat Al-Kahfi, dan dari beberapa ayat surat Al-Kahfi itu ayat 110, maksud saya ayat 107 sampai ayat 110 dibaca 113. Itu dalam satu minggu harus kelar. Nanti dibaca kalau bisa malam hari sambil nunggu sholat 3/4 malam ya. Lebih bagus tobatan nasuha dulu sebelum 3/4 malam. Jadi malam-malam tengah malam udah siap. Baru nanti sholat hajat, sholat witir, baru 3/4 malam. Biasa kalau witir kan udah terlalu pagi. Jadi witir didahulukan nggak apa-apa. Nanti baru nunggu sholat 3/4 malam. Anda singkirkan itu. Itu dalam satu minggu kalau bisa usahakan harus kelar. Nanti setelah kelar, Anda prakteknya gampang. Kalau mau dagang ini niat karena Allah ya. Nanti waktu zikir selesai, Anda tiupkan 3 kali kepada minyak safaron, niat karena Allah. Ya Allah, saya niat karena Engkau. Habis doa ya, dalam satu minggu kan dicicil nih. Setiap habis doa, malam pertama misalnya, selesai ya Allah, saya niat karena Engkau melalui minyak safaron ini sebagai perantara. Multiguna. Gunanya untuk mengusir hal-hal halus yang ada di pasar atau di mana saja, dan jagalah hamba, harta hamba seperti itu ya. Nanti pada saat Anda ini udah kelar nih dalam satu minggu, pokoknya setiap Anda berzikir dalam satu malam berapa kali dicicil hampir sampai 2 hari selesai, terakhirnya Anda niatkan kembali, pokoknya setiap habis doa niatkan, ya Allah saya niatkan Engkau melalui minyak sabarun ini multiguna buat menjaga, memagar diri hamba, termasuk harta hamba. Nah, nanti setelah selesai 7 hari misalnya, Anda cukup membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan membaca surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110 1 kali. Anda tiupkan kembali kepada nyata para jalo saja terangko. Saya mau usaha dagang, mudah-mudahan banyak rezeki, banyak pelanggan, dan banyak rezeki yang barokah ya, yang halal, yang barokah, dan jagalah harta hamba dan diri hamba. Lantas Anda hampir sedikit ya, sampai diberikan ke ujung jari Anda tempelkan ke jidat. Lantas si minyak itu oleskan sedikit ke kotak uang. Anda sudah niatkan tadi, insya Allah aman. Hal-hal didemit mau menyerupai manusia, insya Allah dia tidak sanggup mendekati kita. Jangankan dia membeli, mendekati kita dia sudah merasakan si penjualnya sudah memiliki pemagar termasuk kotak uang ya. Demikianlah Bang Ujang, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi saya. Mudah-mudahan apa yang pernah Anda terjadi ambil hikmahnya supaya kita selalu introspeksi diri. Mudah-mudahan usahanya maju lebih pesat Bang Ujang ya. Dan terima kasih sebelumnya atas bergabungnya ada di mana adanya Radio RS yang ada di channel Asadam. Demikianlah saudara pendengar yang berbagai di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk sahabat-sahabat negara tetangga di sana, sebagai tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu
gejolak kami harus turun dari udara ini. Selalu kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah satu dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.